nama bapak si A ya? Oh bukan, ada nggak nama si A ini? Oh tidak ada. Karena takut tadi ya Karena Pak ya. takut tadi, dan itu memang sudah terjadi. Dan itu sering sekali. Beliau bapak nggak nggak mengaku kalau bapak itu namanya si A. Tapi setelah ditanya polisi, bapak naik jawab, bilang nama saya si A, betul. Tapi bapak bohong sama saya. Ini perlu diketahui, kalau lah nanti ada orang pos itu datang ke rumah, terima saja dengan baik. Tidak perlu takut ya Pak Teddy ya. Betul, Pak. Tidak perlu takut. Orang ini ngantar, kalau dari pengadilan itu ngantar surat. Surat panggilan biasanya. 2, 3, 4. Baby, you can get on my boat and make it rock, yeah, side to side, left to right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right, and side to side, left to right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right. 2, 3, 4. Baby, you can get on my boat and make it rock, yeah, side to side, left to right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right, and side to side, left to right, take it slow, yeah, baby, come on, do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Bincang Santai Tapi Asik, podcast PA Pangkalan Kerinci. Perkenalkan, saya Delbi Ariputra selaku host yang hari ini memandu bincang santai kita. Telah hadir bersama kita pada kesempatannya istimewa ini adalah Eksekutif General Manager Kantor Cabang Utama Pos Pekanbaru, beserta nanti ada ibu yang cantik menawan. Nah, kita mintalah nanti perkenalan dari mereka biar kita sama-sama kenal. Kata orang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta pula. Jadi untuk bisa kita mengenal, saling mengenal, maka kita perlu berkenalan. Oleh karena itu, kami beri kesempatan kepada Pak EGM, Eksekutif General Manager PT Pos Pekanbaru, untuk berkenalan dengan kami. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang, Pak. Saya izinkan perkenalkan diri saya Eksekutif General Manager, saya Teddy Kurniawan. Pak Teddy ya. Ya, kantor cabang utama PT Pos Indonesia Pekanbaru. Jadi yang sebelumnya kalau dikenal itu namanya Pak Pos ya, kepala Pak Pos. pos gitu ya, kepala pos gitu kan. Sekarang namanya lebih milenial lagi lah. Iya. Lebih sedikit ada perubahan, jadi namanya diganti menjadi Eksekutif General Manager. Oh, saya kecil juga dulu sering manggil itu Pak Pos memang Pak. Pak Pos, ya. Ketika ada melihat orang yang berbaju kuning-kuning gitu kan bawa paket, Pak Pos lah. Oren ya, Pak. Iya, oren ya, oren. Iya, sampai lupa oren ya. Pak Pos memang saya bilang. Sekarang ganti menjadi Eksekutif General Manager Pak ya. Kemudian yang di samping Pak Eksekutif, Bapak yang kenalin atau kenalin sendiri, Mbak Pak? Ruri langsung. boleh. Silakan. Saya Ruli, Bang. Saya di sini sebagai asisten manajer. Asisten dari Pak Asisten Pak Teddy lah nih ya. Wah, itu Asisten boleh Pak juga. Teddy. Boleh juga, Bang. Nah, kita menangani khusus yang untuk korporasi, gitu, Pak. Korporat. Pak Teddy sudah berapa lama di Pekanbaru Pak? Untuk waktunya sudah lama sekali, Pak. Itu ya berjalan 2 tahun ini, Pak. 2 tahun. Saya semenjak sebelum dengan Pak Hermanto, mungkin sebelumnya ada Bu Farida ya, Pak ya. Oh ya. Saya sempat podcast di bawah kalau nggak salah itu kan ya 2 tahun yang lalu, Pak. 2 tahun yang lalu. Hitung 2 tahun ini yang luar biasa, yang sangat lama sekali gitu kan ya. Sangat betah ya, Pak, Sangat ya? betah sekali. Normalnya berapa lama itu Pak pindahnya? Nah, kalau normalnya kita nggak pasti ya, Pak ya. Itu tergantung kebutuhan dari perusahaan. Oh, iya. Ada yang hitungan bulan, ada yang setahun, bahkan ya sampai sekarang seperti saya ini 2 tahun seperti itu, sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan aja. Kalau Bu Ruri selaku asisten ini sudah berapa lama mendampingi Pak Teddy ini? Mendampingi Bapak baru setahun ya, Pak ya? Setahun. Setahun ya. Setahun. Setahun. Oke. Baik Pak Teddy, ini mumpung sudah hadir ke sini tentu kami bertanya, terutama Bisikers tentunya, dalam rangka apa
kunjungan PT Pos? Karena jarang-jarang nih PT Pos ke pengadilan, misal apakah karena ada masalah, sehingga dalam rangka apakah Pak Teddy dan rombongan ini sampai ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci? Ya, jadi yang pertama Pak, kami dari PT Pos KCU Pekanbaru ini tujuan utama silaturahmi Pak. Silaturahmi ya, Pak, ya. Silaturahmi ya kan, kalau silaturahmi kan nyambung rezeki. Betul. Ya, jadi Nyambung saudara nyambung cuan itu kan. Iya benar. Yang kedua ini karena terkait adanya kita kerjasama ya Pak ya, antara PT Pos Indonesia Pusat dengan MA Mahkamah Agung Ya. yang diturunkan nanti akhirnya ke masing-masing daerah kota kabupaten. Jadi salah satunya pengadilan agama inilah yang akan kita kerjasamakan dengan PT Pos Indonesia. Jadi tujuan utamanya ke sini, alhamdulillah memang ini kita sinergi ya, dikasih jalan. Kita hari ini penandatanganan MOU. MOU ya Pak ya. Benar. Perlu Bisikars ketahui bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan MOU dengan PT Pos Indonesia pada tahun 2022 kemarin. Itu berkaitan dengan adanya proses pemanggilan para pihak melalui pos atau biasa disebut dengan surat tercatat, sehingga dalam rangka menindaklanjuti MOU itu Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci juga ikut melibatkan PT Pos kantor cabang utama Pekanbaru, bekerja sama istilahnya mengadakan MOU lanjutan turunan dari MOU tingkat pusat. Nah, kemudian sebenarnya apa sih tugas PT Pos itu Pak? Jadi, ya. Karena tidak banyak yang tahu ini. Orang hanya tahunya sekedar pengantaran paket katanya Betul, gitu. betul. Nah, dan layanan apa saja yang ada di PT Pos itu Pak Teddy? Jadi kalau terkait dengan kerjasama dengan pengadilan agama ini, kita ditugaskan untuk menyampaikan surat yang sudah diberikan oleh pengadilan agama untuk kita sampaikan kepada pihak yang akan nanti diundang oleh pengadilan agama. Jadi untuk isinya kami tidak tahu ya Pak ya. Jadi karena memang rahasia itu Pak. Itu rahasia. Rahasia. Di aturan kami tidak boleh membuka sedikit pun. Jadi apapun isi barang, baik dokumen atau paket itu tidak boleh. Karena di aturan itu sudah menyalahi aturan. Jadi tugas kita menyampaikan kepada para pihak untuk supaya apa yang diberikan amanah oleh pengadilan agama untuk kita sampaikan kepada para penerimanya. Seperti itu. Seperti itu Pak ya. Dan dokumen sebenarnya yang menjadi objek pengantaran itu bukan sekedar dokumen saja itu ya Pak ya? Jadi kalau kami Pak di PT Pos Indonesia ini kami ada namanya dokumen, terus kemudian paket. Ya, paket itu kan dari yang jumlahnya 1 sampai banyak, jumlahnya barangnya bentuknya kecil maupun sampai yang besar. Nah kalau yang besar itu kan ada namanya yang logistik gitu ya. Logistik. Kalau yang satu-satu gitu kan retail gitu kan ya. Iya. Selain dokumen kita pun juga ada paket UMKM, online shop dan lain-lain. Jadi kita all in sebenarnya Pak. All in. Dari sisi kurir, kemudian itu yang dari jasa keuangan kita ada namanya pembayaran payment, pembayaran angsuran, kemudian pembelian pulsa, pembelian token listrik dan lain-lain seperti itu. Iya. Jadi mungkin Mbak Ruri kalau mau bisa tambahkan apa? Ya, jadi Bang, bisnis kita ini kan ada 2 sebenarnya, untuk yang jasa kurir, kemudian untuk yang postpay namanya sekarang. Postpay ini yang untuk jasa keuangan. Nah, sekarang pun kita sudah ada aplikasinya sendiri itu Bang, bisa di-download di web di Play Store atau di iPhone juga bisa, itu sudah ada Bang. Itu namanya Postpay. Coba deh Bang, coba nanti di-download ya. Nanti kita lihat. Itu bisa semuanya ada di situ Bang, untuk pembayaran semuanya lengkap di situ. Sampai ini hari Jumat nih berarti kita sedekah ya Pak ya. Sedekah. Jumat, Oh, ada sedekahnya juga Pak ya? Ada sedekah di Jumat. aplikasi kita Di juga aplikasi, ada ya. gitu. Nah, kita tadi kan ada 2 bisnis tuh Bang. Ada yang kurir ini, ada lagi namanya yang logistik. Tadi udah dijelaskan Bapak sedikit tambahan. Kalau mana tahu nanti Abang mau pindahan satu mobil atau satu truk bisa langsung. Bisa ya? Ya, gitu Ya. Bang. Pakai Pertama kami juga pindah-pindah. Boleh lah nanti Pak. bisa Bang. Kalau bawa barang kita panggil lah. Pak Teddy mohon turunkan pasukan misalnya ya. Ya. Nah, terkait biaya ini murah apa mahal nih Pak Teddy? Kalau biaya kita lebih justru relatif murah Pak. Lebih murah ya? Kita jadi bisa diperhitungkan lah.
Jadi kita kan melihat dari sisi jarak, dari jumlah barang semuanya. Iya. Kalau apalagi sudah yang bekerja sama, kita kan ada tarif negosiasi kan seperti itu ya Pak ya. Iya. Sampai nanti dealnya berapa seperti itu. Memang salah satu adanya MOU itu dalam rangka adanya asas perkara itu berbiaya ringan. Asas cepat, sederhana, biaya ringan. Nah, maka diadakan MOU sehingga Mahkamah Agung melihat kalau dengan PT POS ini tentu biaya lebih ringan. Betul. Sehingga kerjasama terjalin itu Pak ya. Kemudian terkait sosialisasi sendiri, ini kan baru nih MOU-nya. Belum sampai setahun itu Pak. Belum ada. Nah, maka kan masih baru. Sudah bagaimana sosialisasi internal di kalangan PT POS sendiri Pak? Ya, coba bantu jawab ya Pak ya. Kalau untuk sosialisasi di internal kita Bang, kita tuh kan setiap ada program baru dari pusat, kita ada di review, kemudian kita ada Zoom internal kita untuk melihat progres perkembangan dari PKS ini yang dari MA dengan pos pusat itu, apakah sudah dilaksanakan atau belum itu Bang. Ini kan terkait pengantaran dokumen ya Pak, terutama panggilan melalui PT POS ini. Itu bisa enggak misalnya dimonitor sampai di mana perjalanan berkas itu? Jadi karena ini namanya surat tercatat ya Pak ya, kita wajib menggunakan namanya resi. Nah resi ini ada namanya barcode, nomor barcode itu yang bisa langsung dilacak itu dan itu real time. Jadi posisi barang itu di mana, apakah sudah diantar oleh pengantar atau belum, apakah sudah sampai, itu bahkan ada foto penerimanya juga, geoteknya pun kita ada seperti itu. Jadi semua benar-benar tercatat dan kita ada nama aplikasi dashboard yang sudah disiapkan khusus untuk kiriman MA ini. Oh gitu. Ya, jadi khusus. Dari pengadilan bisa melihat itu ya Pak ya. Jadi nanti kita buatkan dashboard untuk monitoring baik dari kami sendiri maupun dari eksternal pihak PA. Jadi nanti bisa lihat langsung kiriman misalnya 100 ini sudah terantar berapa. Nanti itu pun bisa dilacak langsung masing-masing. Bisa dilacak masing-masing. Dari pihak PA pun juga bisa melihat langsung. Ya. Itu kalau ada keterlambatan gimana Pak? Karena dalam persidangan itu suatu panggilan itu kan ada sah dan patutnya. Nah, ketika tidak patut misalnya penerima baru menerima hari ini nih. Sementara hari besok dia sidang itu kan pengadilan menganggap keterlambatan Pak. Itu bagaimana itu menyikapi? Gini Pak, kita ada SOP ya, SOP yang harus dilakukan oleh teman-teman kami, khususnya di antaran gitu ya. Di antaran kita harus proses penjemputan dari awal seperti apa. Nah, kita terakhir satu-satu, apakah permasalahan ini seperti apa, maksudnya ini sudah diantarkan, kendalanya seperti apa di lapangan. Jadi masalah ini banyak sekali ya Pak. Banyak sekali gitu di lapangan. Kadang bahkan teman-teman sendiri pun sudah datang, sudah meyakini bahwa oh ini rumahnya si A gitu ya. Tapi ternyata bahkan pemilik rumahnya itu bahkan tidak ada yang mau mengaku. Bahkan ditanya gitu, apakah ini rumahnya si A? Dari pihak rumah pun bahkan mengatakan, oh bukan, salah orang. Jadi gini, rata-rata bahkan orang kami lihat itu kalau sudah orang melihat dokumen dari pengadilan, lambang pengadilan, mungkin dari kepolisian, orang kadang itu rasa takut itu takut gitu ya Pak ya? Iya. Jadi inilah yang dengan adanya dashboard yang tadi kita buat tadi Pak. Kita ngawal tiap hari, bahkan tiap jam, tiap menit, bahkan ini kepastiannya seperti apa. Ini kalau belum terantar, bahwa kita sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa oh ini barang ini belum terantar nih. Ini kapan sidangnya gitu kan ya. Jadi kan batas kan sebenarnya kan 6 hari kalau nggak salah ya Pak ya. Iya. 6 hari itu sudah harus ini ya. Nah kami di situ dengan adanya dashboard itu kita harus monitoring tiap hari. Nah kita ada juga di tempat kami itu warung gitu ya, khusus untuk monitoring kiriman-kiriman dari khususnya dari yang kerjasama dengan Mahkamah Agung ini. Jadi setiap PA Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri yang sudah ditunjuk itu kami juga ada grup khusus. Jadi untuk mengantisipasi, meminimalisir terjadinya keterlambatan untuk diantar. Jadi insya Allah selama ini mungkin dari yang sudah pernah kita lakukan mungkin 1-2 dan itu pun kendalanya mungkin alamat itu memang tidak ada. Jadi kendalanya di lapangan banyak ya Pak Teddy ya? Banyak sekali Pak. Banyak ya. Jadi sebenarnya ya tadi yang saya sampaikan
alamat tuh jelas gitu ya. Alamat jelas. Dan itu teman-teman memastikan bahwa itu rumahnya. Tetapi saat ditemuin pemilik pemilik rumahnya tidak mengakui bahwa nama bapak si A ya. Oh bukan, ada nggak nama si A ini? Oh tidak ada. Karena takut tadi ya Karena Pak ya. takut tadi. Dan itu memang sudah terjadi. Dan itu sering sekali. Seperti kayak di kepolisian ya. Iya. Itu surat tilang, Pak. Oh, Panggilan. lewat pos Tilang, juga. ya. Itu melalui Etle ya benar, etle lewat juga. pos. Jadi itu banyak juga kalau orang sedang lihat lambang kepolisian itu rasanya takut kali gitu kan. Ini ada masalah apa kami gitu kan ya. Nah itulah yang dan itu tidak mengaku Pak. Iya iya. Betul. Bahkan kami pernah dilakukan uji petik gitu kan ya, diuji petik oleh dari pihak kepolisian. Bahkan polisian itu malah menemukan alamat itu, dan orang itu mengaku, iya nama saya si A. Konfirmasi ke Pos Indonesia. Dari tim kami datang, loh, pengantar kami menyampaikan, loh Bapak tadi yang saya tanya, Bapak namanya si A ya. Beliau Bapak nggak mengaku kalau Bapak itu namanya si A. Tapi setelah ditanya polisi, Bapak naik jawab, bilang nama saya si A, betul. Berarti Bapak bohong sama saya. Makanya Pak kami melaporkan di situ ya alamat sesuai Pak. Iya. Penerima tidak dikenal. Karena tadi pengakuan si orang itu sebenarnya yang benar sebenarnya orangnya itu dia tidak mengakui gitu. Dan di MOU Mahkamah Agung dan PT Pos itu ketika tidak bertemu dengan orang yang bersangkutan, Bisa diserah. itu kan bisa diserahkan kepada orang yang dewasa Betul. di dalam rumah itu. Asalkan dia bisa maulah untuk difoto sama menunjukkan identitasnya. Sehingga bisa. Ketika dia tidak mau menunjukkan itu maka balik ke desa ya Pak ya. Betul. Nah, kan? Ya. Minta bantulah ke desa, tolong disampaikan ya. Nggak mau juga orang itu berarti dikembalikan ke PA. Ya betul. Iya kan? Jadi prosesnya seperti itu sih Pak. Iya. Kalau memang dalam satu keluarga yang berumur dewasa ya kita serahkan. Kalau tidak ada ya kita serahkan ke desa setempat. Nah, ini nih Bisikar. Ini perlu diketahui, kalaulah nanti ada orang pos itu datang ke rumah, terima saja dengan baik. Tidak perlu takut ya Pak Teddy ya. Betul, Pak. Tidak perlu takut. Orang ini ngantar, kalau dari pengadilan itu ngantar surat. Surat panggilan biasanya. Kalau tak surat panggilan, surat pemberitahuan putusan. Jadi tak perlu tinggal dibaca saja apa isi suratnya yang diantar oleh pos. Jadi nggak perlu takut dengan mereka. Kalaupun isinya ternyata surat tilang dari polisi, bayar tilang. Itu Bayar aja Pak tilang. Teddy Ya, ya. betul. Tinggal bayar tilang. Simpel ya Pak. Simpel aja sebenarnya. Kalau yang dari pengadilan tadi dipanggil untuk hadir sidang, ya udah, tinggal hadir di hari yang telah ditentukan. Nah itu nggak perlu ditakuti orang. Kalau nggak bingung juga puasnya kan. Iya. Nggak ada yang mau ngaku di rumah. Siapa orang ini nggak ngaku. Sementara orang yang tadi kita tanya itu dialah orangnya. Betul. Gitu. Itulah Karena hanya beberapa ketakutan saja di antara sih. kendalanya ya Pak Kendalanya, Dedi ya. iya, seperti itu. Ketakutan itu. Kalau jarak pengantaran gimana nih Pak Dedi? Ada batasannya? Kalau jarak sih kita no issue ya Pak ya. Iya. Jadi sejauh apapun ya kita antar. Oh diantar. Jadi memang ada daerah-daerah tertentu yang memang itu kalau istilah kami itu luar batas antar ya Pak ya. Daerah luar batas antar itu memang jaraknya yang luar biasa, bahkan ada yang sampai nyebrang kan seperti itu. Dan butuh waktu itu kalau harus berangkat ke titik itu seharian sendiri gitu ya. Itu akan kita sampaikan. Maksudnya kita akan sampaikan kepada pihak eksternal bahwa kami ada namanya daerah LBA. Daerah LBA ini memang daerah khusus yang sangat daerah terjauh. Terjauh dan memang ini jarang dijangkau orang. Seperti itu maksudnya, dan itu ada gitu ya. Kita harus melewati bukit dan harus nyebrang hanya cuma ngantar satu. Nah, seperti itu kan kita ya itu memang tanggung jawab kami. Cuman kami sampaikan bahwa kami ada namanya layanan terjadwal, antaran terjadwal seperti itu. Nah di situ kalau memang ini urgensi, ya ini tanggung jawab kami ya kami antar. Tetapi kita sebelumnya kita komunikasikan terlebih dahulu, apakah ini bisa diantar di hari sesuai jadwal kami atau Same day, nggak ada istilahnya same day itu ya? kalau CMD kan hari yang sama Ya ya. hari yang sama, next day gitu ya Pak ya? Next day besok ya. Kalau ini kan yang luar batas antar ya, itu yang memang luar biasa jaraknya, jauh sekali gitu kan. Jadi kayak Teluk Meranti. Ya kalau di sini memang Teluk Meranti termasuk jauh ya Pak ya? Luar biasa kan jauh Pak, itu nyebrang juga ya. Dan itu kalau hanya ngantar satu dokumen kan itu memang agak berat ya Pak. Jadi mungkin buat percepatan bisa jadi nanti mungkin
kita komunikasikan kepada penerimanya kalau ada nomor kontak PIC teleponnya, nomor teleponnya ya Pak ya. Tapi kalau enggak ya kita tetap antarkan. Jadi kita koordinasi dengan pihak desa karena Pos Indonesia sudah kerjasama dengan aparat desa setempat ya Pak ya. Untuk biasanya koordinasi dulu apakah benar ada nama si A ini di alamat ini gitu kan ya. Jadi kalau ada kita coba komunikasikan lagi apakah bisa. Kita lihat nanti koordinasinya dengan antara PT Pos dengan pengadilan itu sidangnya kapan nih gitu kan ya Pak. Iya. Seperti itu karena tadi yang terkait jarak tadi. Terkait jarak ya. Sampai ke pelosok pun diantar ya Pak ya. Diantar. Melewati pulau pun diantar. Wajib ya. Wajib. Diantar. Tugasnya. Ya. Ya. Kalau kita di wilayah Panggala Kerinci berarti ada yang terluar itu Kuala Kampar. Sampai ya Pak ya. Betul, sampai. Cuman biaya mungkin lebih besar. Ya. Itu sih Pak. Dibandingkan biaya yang ada di pos sesungguhnya kalau tanpa melalui pos itu lebih besar Pak. Betul. Radius kita di sini ketika Kuala Kampar itu 1 juta lebih untuk satu panggilan. Maka dengan adanya kerjasama dengan PT Pos ini sangat menguntungkan. Betul. Jadi istilah lainnya memang menambah kerjaan orang pos. Ya. Tapi walaupun begitu kan saling menguntungkan sesungguhnya. Kerjasama ya begitu ya Bu ya. Betul. Kerjasama itu pasti saling menguntungkan. Tak mungkin menguntungkan satu rugi yang satu kan. Ya, Jadi saling menguntungkan lah ya Pak ya. Biasa kalau ada kendala begitu di lapangan Pak dikoordinasikan oleh petugas ke ini atasannya Pak. Ya, jadi teman-teman yang di lapangan kita kan ada grup ya Pak ya. Grup antara kita PT Pos Indonesia dengan PA juga ada. Terus di grup kami di internal kami PT Pos juga ada. Jadi kami ada beberapa pengantar yang memang kita masukkan semua. Kita bentuk grup khusus lah Pak. Khusus itu untuk penanganan kiriman PA nih salah satunya. Iya. Ya. Jadi di situ kami ada pengantar itu wajib jelas masuk. Kemudian atasannya itu ada namanya mandor. Itu yang untuk mengawal. Kemudian ada manajer operasinya khusus sendiri dan termasuk saya. Kami pun hadir di situ juga di grup itu untuk memonitor langsung. Jadi jika ada kendala biasanya teman-teman pengantar itu langsung share di grup Pak. Langsung ya minta petunjuk gitu ya Pak ya. Petunjuk Pak yang bersangkutan alamat ini tidak jelas. Ya seperti itu, ya macam-macam lah permasalahannya Pak. Jadi kita bisa langsung kondisikan di situ, langsung bisa komunikasi di situ dan solusi ada. Iya. Itu kalau memang kami pun kesulitan juga pun, kami biasanya koordinasi dengan PA seperti itu ya Pak. Kan kita ada grup juga nih, antara pos dengan PA. Nah kita sampaikan di grup itu, kami terjadi pengiriman dengan nama ini penerima di sini, kendalanya seperti ini, seperti apa dari pihak desa seperti ini Pak, seperti ini. Kita sampaikan semua lah. Nanti solusinya seperti apa. Biasanya di situ lebih cepat gitu Pak penanganannya kalau ada permasalahan. Tadi Bu Ruri sebagai apa? Asisten. Enggak, maksudnya tugas di kantor bagian apa tadi? Oh, kita korporasi. Korporasi itu bagian apa tuh Bu Ruri? Jadi kalau Karena jarang kami dengar ya. Ya, kami ini Bang khusus untuk melayani konsumen atau pelanggan yang korporasi, contoh kayak PA tadi Bang gitu. Jadi bukan yang datang langsung ke kantor pos atau itu namanya kalau di kami retail. Kalau itu pelanggan retail kami, nah kami di sini yang untuk khusus pelanggan korporasi atau korporat yang sudah terikat dengan kerjasama. Seperti itu Pak. Dan hari ini kita akan tanda tangan MOU ya Pak ya. Mudah-mudahan lah nanti ini lancar MOU kita. Dan kendala-kendala yang ada di lapangan itu memang tak bisa kadang kita hindari kan. Memang pasti dijumpai. Tentu kita selalu berkoordinasi agar kendala itu teratasi. Kan itu saja tuh Pak. Kalau Pak Teddy selama di pos enak enggak Pak kerja di pos itu sesungguhnya? Kalau enak pasti enak Pak. Enak Pak ya. Kami itu tergantung kembali lagi ya pribadi ya Pak. Iya. Kita bersyukur atau tidak kan seperti itu ya Pak ya. Jadi PT Pos Indonesia ini yang memberikan rezeki buat kami khususnya keluarga kami gitu ya Pak ya. Dan kami ya menjalankan amanah ini ya penuh tanggung jawab. Intinya kita kan udah digaji gitu ya. Iya benar. Ada dibayar gitu kan ya. Ini kamu amanahmu di sini. Sekarang banyak juga orang nyari kerja itu susahnya minta ampun Pak. Betul. Ya kita bersyukur lah saat ini seperti ini gitu kan ya. Tinggal kita mengembangkan diri, kita tinggal membuat gimana caranya PT Pos Indonesia lebih baik lagi berkembang. Ya ada tujuannya seperti itu. Kita intinya kalau niat kita baik, kita bekerja keras gitu, insya Allah hasilnya akan juga luar biasa.
Kalaulah dihitung dari awal Pak Teddy mengabdi di PT Pos itu udah berapa lama Pak? Saya sudah 11 tahun, Pak. Oh, Saya 11 awal tahun masuk ya. di PT Pos Indonesia itu di 2012. 2012. Betul. Berarti ini sudah pindah-pindah ya Pak ya? Sudah, Pak. Ini mungkin yang ke-7 kali. Yang ke-7. Dari 11 masa Dari- kerja istilahnya ya, Ya. sudah 7 kali pindah. Betul. Yang pertama di mana tuh Pak Teddy? Kedua, ketiga, empat, lima. Oh, maaf, 6. Oh, Jadi 6. yang pertama itu kami penempatan di Pangkalan Bun, Pak, Kalimantan Tengah. Pangkalan Bun ya. Kami selama 4 tahun di sana. 4 tahun, jadi dan saya merasakan nyaman di Kalimantan. Oh. Jadi, Apa yang membuat Pak Teddy nyaman nyamannya di Kalimantan karena ini? Hampir saya lihat 70% di keluarga besar warga di Pangkalan Bun itu orang Jawa semua, Pak. Jadi paham betul, di pasar pun juga bahasa Jawa seperti itu. Dan Pak Teddy orang Jawa ya. Kebetulan saya orang Jawa, Iya. seperti itu. 4 tahun di situ, kemudian saya bergeser ke Banjarbaru. Di situ saya 2 tahun. Di situ pun kita akhirnya mengenal namanya suku Banjar gitu kan ya. Kita pertama kali makan di atas perahu ya, kita pasar terapung kayak Oh, pasar kalau dulu, terapung, betul, ya. iklan di RCTI oke ya kan. Nah, itu saya merasakan di situ makan di atas di perahu di situ gitu kan. Kemudian 2 tahun saya pindah ke Karanganyar, Jawa Tengah. Itu selama 1 tahun setengah. Kemudian pindah lagi ke Tegal 1 tahun, Pekalongan 5 bulan. Nah, sekarang inilah di Pekanbaru sudah lama 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, dari beberapa tempat Pak Teddy ngabdi tadi, mana yang paling favorit Pak Teddy? Kalau favorit pasti di Jawa, Pak. Oh, di Jawa ya. Rumah ya, Pak. Ya? Di Tegal khususnya kan gitu ya, Pak. Ya, oh di Kebetulan Tegal. home base saya di Tegal, dinas saya di Tegal. Sempat waktu itu kan selama setahun. Itu yang sangat berkesan sekali buat saya. Kita di Jawa. Karena bekerja di tempat sendiri itu luar biasa, dan itu semangat. Semangat itu ya Pak ya. Justru Memang di semangat, kampung sendiri lah pula. Iya, karena kita tahu nih apa lokasi daerah kita ya, operasi kita Iya. Pak, ya. Jadi kita untuk mengeksekusi menindaklanjuti enak gitu kan. Jadi peluang-peluang bisnis apa nih yang bisa kita kerjakan gitu kan ya dari PT Pos. Ketika mau pulang ke rumah ya pulang ya Pak ya. Ya, gitu. Justru malah di rumah itu jarang, Pak. Lebih banyaknya di kantor gitu kan ya. Seperti itu. Kalau cuaca di mana yang paling ini Pak? Kalau Paling jalan panas. paling ekstrim di sini, Pak. Pekanbaru. Pekanbaru tuh masuknya ekstrim Pak ya. Ah. Ya mungkin sama semua ya, Pak ya. Apa termasuk di Jawa pun juga Semarang pun juga sebenarnya panas juga. Baru beberapa minggu terakhir ini cuacanya Betul. hujan. Betul. Ya. Sehingga terasa dingin. Betul. Kalau enggak begitu memang panas dia. Betul. Berdengkang, panas berdengkang ada beruri ya. Panas berdengkang. Iya, betul. Kalau beruri udah berapa kali pindah? Atau memang selama ini di Pekanbaru saja nih? Kalau saya baru 2 kali, tapi kalau bisa jangan pindah. Oh, ada requestnya Pak. Ada request. Ada request. Berarti Kalau pengen bisa pindah. jangan pindah katanya. Nyaman berarti di Pekanbaru ini. Sangat nyaman, Pak. Di Pak kota. Teddy juga ya. gitu sebenarnya, sangat nyaman di Pekanbaru. Ya Saya udah nyaman, 2 mau tahun nggak mau ya, Pak. nyaman sekali lah gitu kan, ketemu Mbak Ruri gitu kan ya, Pak ya. Keluarga ikut ya Pak tadi? Keluarga ikut. Ya. Ya, Kalau udah ikut keluarga itu tenang tuh dah. betul. Ya, Ini Giliran kita Pak nanya-nanya abang lagi. Oh boleh, boleh. Kalau mau nanya boleh, silakan. Ya kan? Ya. Sebenarnya kami ini pengen tahu lebih dekat dengan abang ini. Kan abang tadi tahu kami ini. Oh iya. Iya. Oke. Gitu. ya. Gimana bang? Kalau gini, Pak. Iya. Abang ini di PA bagian apa? Oke. Yang kedua, PA ini secara garis besar itu apakah untuk khusus penanganan untuk perceraian itu seperti apa? Kita kan Iya. butuh informasi ini juga. Baik. Saya ini alhamdulillah sebagai hakim di sini kami ada 4 orang hakim. Ketua, wakil, satu lagi hakim perempuan dan saya. Jadi berempat lah personil hakim di sini itu kalau sidang berapapun perkaranya untuk saat ini kami berempat nih yang tangani, Pak. Jadi enggak pula bisa diwakili selain hakim kan untuk menyidangkan. Maka ketika tidak cukup kadang hakim tunggal. Nah, sebagai hakim dan kami di pengadilan ini Pak ada kewenangannya. Berbeda dengan PN gitu kan. Kalau kita kewenangan kita itu diantaranya yang berkaitan dengan perdata agama. Itu ada perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, ekonomi syariah gitu kan. Ekonomi syariah nanti banyak lagi ininya rinciannya. Nah itulah yang kita tangani.
walaupun kebanyakan orang luar itu melihat, terutama bisiker kayaknya nih, taunya kalau orang ke pengadilan agama itu orang mau cerai. Ya. Sesungguhnya tidak. Banyak masalah orang lain Ya. selain ingin bercerai. Contohnya, iya kan? Selain ingin bercerai. Karena orang ke sini bisa disebut datang sih ingin bercerai. Iya. Dia bermasalah kan, nah, jadi ingin bercerai. Nah, ada juga yang masalahnya masalah warisan, misalnya sengketa waris atau sekedar penetapan ahli waris. Banyak yang sangkut pautnya dengan bank ini. Orang bank biasanya kan butuh, ada nggak penetapan dari pengadilan katanya. Soal kalau harta ini milik si A yang sudah meninggal misalnya kan, atau pencairan tabungan biasanya itu memerlukan penetapan dari pengadilan. Ada yang sampai ke sini. Sehingga kalau sudah ke pengadilan itu bisa bentuknya nanti gugatan, kontensius atau volunter. Dia sekedar permohonan. Oh, iya. Sekedar kalau penetapan ahli waris tadi yang diajukan itu kan sekedar permohonan. Nah, dan dia tidak bersengketa dengan orang lain. Nah, kecuali yang menggugat itu baru ada pihak penggugat dan tergugat yang bersengketa lah gitu ya Pak ya. Ya. Nah, itulah yang kami tangani sini. Jadi kami di sini kebanyakan memang menyelesaikan masalah orang. Iya. Masalah keluarga ya kan? Ya. Masalah apa lagi? Harta gono gini juga di sini juga. Tempat curhat juga. Tempat curhat juga. Tapi tidak semua yang datang ke sini langsung kita ya udah kamu mau cerai kami putus cerai, tidak. Undang-undang tidak mengamanahkan begitu. Ketika ada yang mau bercerai kita damaikan dulu. Ada yang bersengketa nih kita damaikan dulu. Baik di ruang sidang maupun nanti ada proses mediasinya. Itu wajib dilakukan. Berarti banyak suka dukanya. Oh, banyak sekali suka dukanya. Padahal para pihak tuh kadang dia kan bermasalah nih. Dia cerita ke kita, dia kadang nggak tahu kalau kita sendiri bermasalah kadang dengan keluarga kita. Nggak tahu orang kan. Betul. Nah, tapi kita tetap harus menampilkan sebagai pelayan istilahnya kan. Profesional. Walaupun bermasalah di rumah, ya ketika di kantor kita menyelesaikan masalah orang. Iya. Itulah di antara tugas kami di sini, Pak. Mungkin makanya tadi ada takut Pak pos ngantar tadi nengok kop tadi. Boleh jadi. Ternyata udah bercerai. Iya. Dan banyak suami yang tak mau bercerai. Iya. Atau kebalikannya banyak juga istri yang tak mau bercerai. Ya, istri deh, Bang. Ya. Ya, di sini memang kami lihat kayaknya istri ya. Meskipun berkali-kali diselingkuhin gitu ya. Istri nggak mau. Tapi gitu. Bu Rurin tak ada tanda-tanda arah ke situ kan? Oh, jangan. Jangan. Ya, kita mudah-mudahan keluarga kita tetap harmonis. Kita Bis- kerjasama cukup lah yang pengiriman ini ya Bang ya. Iya. Nanti pula kami. Jangan sebagai pihak pula ke pengadilan agama ya. Ya, benar. Ya, itulah. Kerjasama kita tetap lanjut ya Pak ya. Tetap lanjut. Ya, tapi kalau ada urusan yang berkaitan rumah tangga boleh cerita Bu. Oh, boleh ya. Boleh. Sekedar minta saran boleh. Boleh kan tidak harus. Itu betul. Ya, Kami pun juga seperti itu, Pak. Benar. Jadi kami menyarankan, kami pun juga tempat curhatan bagi para istri atau mungkin para suami gitu ya, teman-teman juga. Bahkan mau pinjem uang pun juga gitu izinnya ke saya gitu kan. Keperluannya buat apa ya, mau nggak mau kami akhirnya panggil semua gitu kan, suami istri gitu Biar kan. jangan ada dusta Ya ya, tidak Pak. ya, betul. Jadi yang pinjam ceweknya gitu kan, ternyata Iya. yang suaminya nggak tahu gitu kan, atau yang suaminya pinjam tapi istrinya nggak tahu di rumah gitu kan, Iya. buat yang lain gitu kan. Itu malah menimbulkan masalah dia Nah, sendiri ya Pak ya. Itu Pak, betul Pak. Makanya kan akhirnya cicilan nggak dibayar dan lain-lain kan seperti itu ya Pak. Tapi Bu Ruri nggak ada minjam kan Pak? Ah, itu belum ada Pak. Belum ada. Manalah tahu kita kan ternyata Bu Ruri minjam juga ke Pak Teddy kan. Jadi ya untuk ini ya Pak ya, membentengi dulu gitu kan, Iya. sebelum ke pengadilan agama gitu kan. Saya pun juga ya seperti itu. Kami lakukan untuk supaya teman-teman di sini tuh tetap selalu harmonis sama keluarganya. Iya. Gitu. Efeknya nanti ke kerjaan kan Benar. seperti itu Pak. Akhirnya kerja nggak fokus. Atau kebalikannya, bermasalah dia di kantor ke rumah bisa terbawa-bawa tuh Pak. Betul Pak. Iya Ya kan? Di situ. Saling inilah, bermasalah di rumah kadang terbawa di kinerja di kantor. Ya. Gara-gara tadi habis berantem dengan istri atau dengan suami di kantor udah uring-uringan ya Pak kan? Nah, itu bisa mengganggu kinerja tuh. Betul. Kalau adalah pegawai Pak Teddy atau anggota Pak Teddy seperti itu, apa trik Pak Teddy itu?
Jadi mungkin kita secara ini ya Pak ya, kita panggil dulu ya ke internal ya Pak ya. Kita panggil, kita kasih masukan dulu ya Pak ya, seperti apa gitu kan ya. Iya. Permasalahan seperti apa kalau kita memang dari pihak kami ya akhirnya ngurusi rumah tangga juga gitu loh Pak. Jadi nggak cuma ngurusin kantor gitu kan ya. Jadi kan harapan kami kan semua baik-baik saja gitu kan. Karena mungkin itu ya miss kan pasti ada di keluarga gitu kan. Iya. Kemudian terkait ya ada juga yang masalah apa perselingkuhan gitu kan, lapor lihat suaminya atau selingkuh dengan cewek wanita lain kayak gitu ya, ya seperti itu ada lah. Baik. Cuman kalau kami dari sisi kami kan kami pasti memberikan edukasi seperti apa gitu kan ya. Secara kedinasan kita akan panggil. Baik. Seperti itu kan ya, berefek kepada kinerja. Memang kayaknya menarik kalau bercerita tentang rumah tangga nih ya Pak Dedi ya. Padahal kita awalnya tadi berkaitan dengan MOU nih gitu Pak. betul. Tapi yang lebih menarik kayaknya ya terkait tangga. cerita rumah tangga lah ya. Oke. Terkait MOU kita tadi Pak Dedi, kalau ada kendala kemudian itu ada monefnya kalau istilahnya monitoring dan evaluasi nanti ada tuh Pak Dedi ya. Betul Pak, kami ada evaluasi Pak dengan kantor pusat kami, internal kami pun juga tiap minggu, weekly Pak. Weekly ya, Ada, permasalahan- setiap minggu ada ya Pak ya. Setiap minggu ada. Terus kami kan sudah tadi yang disediakan dengan dashboard ya Pak ya. Dashboard yang untuk memonitoring langsung. Jadi pihak eksternal pun bisa melihat langsung. Kita nanti akan kita kasih user password semuanya yang kita buat. Jadi internal pasti ya itu tadi Pak, weekly bahkan kita lakukan monitoring, evaluasi permasalahan-permasalahan selama ini yang terjadi di lapangan seperti apa. Ya. Ya, setidaknya kita kawal bersama ya Pak Dedi ya. betul. MOU yang sudah ada antara Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia ini sehingga memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kalau MOU yang diadakan oleh PA Pangkalan Kerinci dengan kantor cabang utama PT Pos Pekanbaru kan itu untuk kepentingan secara khusus Kabupaten Pelalawan. Nah, maka Bisikers perlu tahu bahwa kami di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini berusaha melayani dengan sepenuh hati sehingga asas sederhana, cepat dan biaya ringan itu dapat kita terapkan di sini. Nah, jadi kembali ke yang tadi. Kalau ada orang pos datang ke rumah, jangan takut, jangan kabur, jangan pura-pura tidak kenal gitu ya Pak ya. Terima saja. Nah, itu Bisikers memang melalui podcast ini kami berharap sebagai ya setidaknya pendidikan bagi kita bersama bahwasanya saat ini sudah ada kerjasama Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia yang berkaitan dengan surat tercatat, mempermudah para pihak lah istilahnya dipanggil, tidak melalui petugas dari pengadilan lagi. Nah, sehingga lebih memudahkan. Ya Pak ya. Ya, sepertinya sudah cukup lama kita Pak Teddy dan Bu Ruri. Ya. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Saya masih siap. Di luar podcast Di luar podcast ya Bu Di luar Ruri ya. podcast aja lah. Dan Pak ya. Iya, Habis ini kita sebagaimana tadi Pak Teddy sampaikan dalam rangka tanda tangan MOU di sini ya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Teddy, Bu Sama-sama. Ruri di sudah bersedia juga di podcast. Mudah-mudahan nanti banyak yang dengar, view-nya juga naik misalnya. Boleh jadi viewer dari Bu Ruri ini bisa pindah ke PA Pangkalan Kerinci. Ya mohon ditularkan Bu Ruri ya. Boleh Pak. Nah, nanti bisa jangan lupa like, subscribe, and comment gitu kan. Nah, untuk YouTube PA Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Ya sekali lagi terima kasih Sama-sama, Pak Pak. Teddy Terima kasih, dengan Pak. Bu Ruri. Oke. Mudah-mudahan kerjasama antara kita selalu berjalan dengan baik. Amin. Kalau ada kendala kita bicarakan dengan lapang dada gitu ya. Amin. Itu saja Bisiker, terima kasih sudah melihat podcast kami, menonton. Jangan lupa like, subscribe dan komen serta saran apa tema yang perlu kita bicarakan di podcast berikutnya. Sekian saja dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.